Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa addim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqallahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Hadratal mukarramin wal muallimin nakhusu bidzikri ihtiraman wa taqdiman Kiai Haji Muslih Muallim Ustaz Muhammad Ali, Ustaz Muhammad Sahlan, Ustaz Syahuri Yusuf, dan segenap para asatid yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala murkanya, dimurahkan rezekinya, diberkahkan umurnya, selamat baik di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bersama-sama di rumah saudara kita Aspan, yaitu dalam rangka rutinitas kita Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah, yang insya Allah malam ini adalah putaran terakhir di tahun ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara umum manusia yang hidup di dunia ini terbagi menjadi dua bagian, terbagi menjadi dua macam manusia. Yang pertama adalah manusia yang hidup di dunia dengan mengendalikan dunia. Ada yang kedua adalah manusia yang justru sebaliknya dikendalikan oleh dunia. Kalaulah kita bisa menganalogikan, kalaulah kita mencontohkan tentang apa yang saya maksud ini pada satu mobil, maka di dalam mobil itu pasti ada dua macam penumpang. Yang pertama penumpangnya bernama supir, yang lainnya itu bernama penumpang. Supir pastilah orang yang ahli, pastilah orang yang hati-hati. Seorang supir, dia tahu kapan harus menginjak pedal kendaraannya agar melaju cepat. Begitu juga supir tahu kapan dia harus berjalan dengan pelan. Bahkan supir akan tahu kapan dia harus berhenti dan kapan harus dia berangkat kembali. Supir selalu siap siaga. Kapan waktunya dia harus berbelok kanan, kapan dia harus berbelok kiri, kapan dia harus menghadapi tanjakan, dan kapan dia menghadapi jalan menurun. Ini artinya apa? Orang yang bisa mengendalikan dunia diibaratkan supir yang mengendalikan mobil, diibaratkan supir yang mengendalikan bis. Dunia ada di dalam genggamannya, dia yang mengatur dunia. Karena dia yang mengatur dunia, maka ketika Allah memanggil, ada saatnya dia harus berhenti dengan urusan dunia. Ketika Allah memanggil, hayya 'alas shalah, ayo berhenti semua, yang kerja berhenti, yang di sawah hentikan,
yang di kantor hentikan, yang ada bisnis hentikan semuanya. Waktunya kita sholat. Hayya 'alal falah. Allah akan menjawab doa-doa kalian ketika kalian bermunajat kepada Allah, minta dibahagiakan hidup dunia dan akhiratmu. Allah memanggil, hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kemenangan. Ayo kita menuju kesenangan, kata Allah. Hanya kadang kita lupa untuk menjemputnya. Maka orang yang mengendalikan dunia diibaratkan supir satu bis. Dia yang mengendalikan semuanya, bukan dunianya, bukan bisnya yang mengendalikannya. Yang kedua ada namanya penumpang. Penumpang tak akan peduli dengan mobil ketika melaju cepat ataupun lambat, mau belok kanan ataupun belok kiri, dia tak ambil pusing. Yang namanya penumpang, apa yang ia bawa, dari makanan yang ia bawa pasti dimakan, minuman yang ia bawa pasti diminum. Kalau perlu puas makan minum, penumpang biasanya akan tidur. Tak peduli dia dengan supir, apakah supir mobilnya dibawa laju atau lambat, apakah supirnya belok kanan belok kiri, tidak peduli. Inilah perumpamaan manusia di dunia yang bukan mengendalikan dunia, tapi dunia mengendalikan dia. Dia berleha-leha, dia bersenang-senang, dia tidak menyadari bahwa hidup di dunia ada kadanya kita harus berhenti sejenak tentang urusan dunia. Ada kalanya memang kita harus melaju, ibaratkan bis yang dikendalikan oleh sopir. Ada kalanya kita harus berbelok kanan, ada kalanya kita harus berbelok kiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah satu perumpamaan. Tinggal kita ada di posisi mana kita saat ini. Apakah kita itu sopir atau justru kita penumpang? Sopir yang selalu siaga, dia tidak boleh tidur karena dia mengendalikan mobil dan bertanggung jawab kepada penumpangnya. Tapi kenapa justru yang mabuk adalah penumpang? Tapi kenapa justru yang muntah-muntah kadang penumpang, bukan sopir? Bukankah seharusnya sopir yang harus mabuk? Bukankah seharusnya sopir yang harus muntah-muntah? Ini dikarenakan karena sopir selalu konsentrasi, sehingga dia bisa mengendalikan bis itu. Beda dengan penumpang bis, dia berleha-leha, tidak peduli, tak konsentrasi, sehingga kadang ada penumpang yang harus mabuk. Mudah-mudahan kita jemaah al-mubarakah ini terhindar dari yang saya maksud ini. Bukan penumpang-penumpang dunia yang mabuk dengan dunia sehingga melupakan kewajibannya bahwa dia harus mengendalikan dunia. Dia ada saatnya harus kembali kepada Allah, tidak hanya mengurus dunia siang dan malam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, malam ini kita masuk malam 10 Muharram, yaitu Asyura. Di tahun Hijriah ini kita sekarang berada di bulan Muharram, dan kebetulan malam ini adalah malam tanggal 10. Maka besok ini adalah 10 Muharram. Apa keistimewaan tahun Hijriah di bulan Muharram ini? Bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, dijelaskan di dalam Al-Quran. Dari 12 bulan Hijriah ada 4 bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqallahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga bulan Rajab, dan yang keempat adalah bulan Muharram. Yang malam ini adalah malam mulia, malam tanggal 10 Muharram. Kenapa Muharram ini dimuliakan Allah? Dikarenakan banyak kejadian-kejadian istimewa
yang terjadi pada bulan Muharram, terutama pada tanggal 10 Muharram. Yang pertama, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Yang kedua, Nabi Adam setelah diusir oleh Allah ke bumi ini dari surga, kemudian Nabi Adam bertobat kepada Allah. Itu diterima tobatnya oleh Allah pada tanggal 10 Muharram ketika Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam, mengakui terhadap kezalimannya, bahwa dia telah zalim kepada dirinya sendiri, telah diberi nikmat oleh Allah tapi tidak mensyukuri nikmat itu, melanggar aturan Allah sehingga dia harus diusir ke bumi. Yang ketiga, Nabi Nuh dan umatnya terbebas dari banjir bandang tsunami besar di zaman Nabi Nuh. Itu juga tanggal 10 Muharram. Setelah berdakwah selama 400 tahun, Nabi Nuh hanya dapat umat sebanyak 80 orang. 400 tahun berdakwah, Nabi Nuh dapat jemaah cuma 80. Ada ustadz yang sanggup sekarang. Itu saking sabarnya Nabi Nuh. Puncaknya ketika Nabi Nuh sudah tidak mampu dengan kebejatan umatnya, kemudian dia berdoa kepada Allah, minta didatangkan tsunami. Tsunami ini disebut fase kedua dunia ini, karena ketika banjir bandang Nabi Nuh, yang tersisa hanya makhluk yang ada di kapal Nabi Nuh, yang lain di dunia ini semuanya mati. Yang keempat, 10 Muharram adalah tanggal di mana Nabi Yunus alaihi salam itu dikeluarkan oleh ikan Nun di tepi pantai. Setelah 40 hari 40 malam, Nabi Yunus berada di perut ikan Nun. Yang kelima, Nabi Ibrahim dibebaskan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari kobaran api yang melalap Nabi Nuh oleh Raja Namrud dengan bala tentaranya. Itu juga pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ismail diselamatkan oleh Allah, diganti dengan kibas saat disembelih oleh ayahnya, juga tanggal 10 Muharram. Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian Nabi Musa dan umatnya diselamatkan oleh Allah. Nabi Musa membelah Lautan Merah kemudian menjadi jalan. Itu tanggal 10 Muharram. Masih banyak kemuliaan-kemuliaan yang terjadi pada tanggal 10 Muharram ini. Makanya umat Rasulullah ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk banyak melakukan ibadah di bulan Muharram. Malam Muharram kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berbanyak sholat malam. Apa pahala-pahala yang disediakan oleh Allah di bulan Muharram? Yang pertama, kalau orang yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yang insya Allah besok, yang pertama akan diberi pahala 10.000 pahala para malaikat. Yang kedua, akan diberi pahala 10.000 orang yang mati syahid. Yang ketiga, orang yang puasa di 10 Muharram diberi pahala 10.000 haji orang yang umroh dan haji mabrur. Terus kalau pada tanggal 10 Muharram orang bersedekah kepada anak yatim terus memegang kepalanya, maka setiap helai rambut itu dihitung oleh Allah dengan pahala 1 derajat. 1 derajat itu sama dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kerja usah penolong beri beses 10.000, 20.000. Maksudnya usapan itu adalah tanda kasih sayang kita kepada anak yatim, diusap, dibahagiakan anak yatim. Selanjutnya apa? Di
disunnahkan, dianjurkan kita untuk membahagiakan orang-orang terdekat kita, ayah kita, ibu kita, kakek nenek kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Maka disunnahkan seorang suami pada tanggal 10 Muharram itu memberi kebahagiaan kepada istrinya. Contohnya dikasih uang, bukan uang belanja, tapi uang bonus pada tanggal 10 Muharram. Dek, ini tanggal 10 Muharram, nih duit dek 10 juta dek, dek beli apa kalau senang dek dek. Ya mau tak ambil 1.000, tak apa pak, saya kata ibu, yang penting istri buat bahagia, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah fadilah-fadilah bulan Muharram. Tapi saya sudah tidak punya orang tua, Ustaz. Orang tua saya sudah meninggal, sudah tidak ada lagi di dunia. Bagaimana saya ingin menyenangkan orang tua saya? Di dalam kitab dijelaskan, orang itu kalau sudah meninggal, dari hari pertama dia meninggal selama 1 bulan. 1 bulan itu dia akan bergentayangan ruhnya, berkeliling di rumah dia ketika di dunia. Kalau sudah sampai 1 tahun, maka arwahnya orang yang telah meninggal itu akan pulang. Pertama, setiap malam Jumat. Yang kedua, di malam Id, baik Idul Adha atau Idul Fitri. Yang ketiga, di malam 10 Asyura, dia akan datang ke rumahnya. Apa yang dipinta, apa yang didatangi, apa tujuannya dia pulang? Dia pulang dijelaskan di dalam kitab. Tarhamu alaina, kata orang yang sudah tinggal. Hei anakku, hei istriku, hei cucuku, kasihani aku ini sekarang. Bi hadhil lailatil mubarakah. Ini adalah malam berkah. Bisadaqatin au bikulmah. Sayangi aku, kasihani aku, meskipun hanya dengan sedekah atau hanya sepotong roti saja. Sampai punya uang 10.000, sedekahkan nih, sedekah ayahku, nih sedekah ibuku, nih sedekah nenekku. Atau punya roti sepotong pak, sedekahkan, nih sedekah ayahku, nih sedekah ibuku. Malam ini pak sampai besok termasuk yang mubarak, yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kami tak punya pak, Pak Ustaz, tak punya uang sama sekali. Fa'in bakhiltum, kata orang arwah yang datang, kalau memang kalian sayang, kalian tuh cerai, bakhil, tak mau bersedekah untukku, walam ta'tuha, dan tak mau menyedekahkan harta kalian untuk kami yang udah meninggal ini. Pada guruna bifatihatil kitab, paling tidak udahlah kami minta sedekah Fatihah aja lah. Ini kata arwahnya yang datang pak. Fi hadhil lailatil mubarakah, ini malam mubarak. Hal min ahadin yatarahhamu alaina, keluargaku, apa ada di antara kalian ini yang belas kasihan kepadaku? Hal min ahadin yadhkuru ghurbatana, atau adakah di antara keluargaku yang ingat terhadap keadaanku sekarang ini yang sedang dalam pengasingan ini? Ya man sakana darana, anak-anakku yang telah tinggal di dalam rumahku. Wa yaman nakahani sa'ana, laki-laki yang udah gantikan biniku. Dan selamat ya Pak, diurus binin saya kawin orang diurus. Satu sih ngabintang bini je, enak dagang ku betehai lah. Pakai rotang bini saya topak, engkau teh betehai. Kita nyakin nanti, biar orang selamatin. Wayaman aqama fi wasi kusurina, siapa yang menempati apartemenku, villaku, gedung-gedung bertingkatku ketika aku buat, ketika aku hidup di dunia. Wanahnul an fi dayyiki kuburina, aku ini sekarang berada di kesempitan di dalam kuburku. Wayaman qasama amwalana, wayaman istadalla aitamana, siapa yang telah membagi hartaku? Ditanyakan gitu. Makanya ulama menjelaskan di dalam kitab, kalau ada orang meninggal, orang tua kita meninggal,
Kalau diperkirakan orang tuanya punya sangkut paut hutang piutang, stop, jangan bagi warisannya. Bayar dulu. Setelah dibayar lunas, baru sisanya dibagi ke ahli waris. Orang yang punya tanggungan hutang itu nanti tidak ada di illiyin, meskipun dia orang yang ahli ibadah. Tempatnya ruh dari orang yang beriman itu alam illiyin namanya. Tetapi kalau dia masih ada sangkut paut hutang, maka dia ditempatkan di surga illiyin ini tidak juga tidak di dunia, tapi antara illiyin dan langit pertama dunia, di awang-awang terus gentayangan sebelum itu lunas tidak, sebelum anak cucunya melunasi itu. Maka kalau ada orang meninggal, yang wajib diserahkan dulu adalah hutang piutang, baru dibagi. Itu aturan di dalam agama. Jadi ini 10 Muharram, Pak, ada reward, ada bonus besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu besok tanggal 10 Muharram itu. Jadi dipersilahkan dari para jemaah kalau ada yang ingin melaksanakan puasa untuk mengejar pahala besar yang disediakan Allah pada bulan Muharram ini, dipersilahkan. Niatnya gimana, Pak Ustaz? Niatnya gampang, Pak. 10 Muharram itu nawaitu shauma asyura'a sunnatan lillahi ta'ala. Niat kaulah, saya niat puasa Asyura sunnat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja niatnya, sehari besok itu puasa Asyura. Jadi makanya malam ini saya sampaikan sebagai motivasi kepada kita semua agar kita itu mudah-mudahan bisa melaksanakan puasa di hari Asyura ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya minta ampun, minta maaf. Ini dasarul mustaqim. Allah yuwaffiquna wa yarda, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.